Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita ini lagi digegerkan ya virus corona gitu kan. Viral di akhir-akhir ini virus corona gitu kan. Kita bakalan ngebahas tentang virus corona, apa itu virus corona dan mengapa sih ada virus corona gitu kan. Apa ini peringatan untuk semua manusia gitu kan. Kita bakal ngobrol-ngobrol aja sini, saling sharing gitu kan. Siapa tahu ada manfaatnya dari video ini, iman, bisa menaikkan iman, insya Allah ya. Yang pertama ini pertanyaan ya, apakah kita perlu takut dengan adanya virus corona ini? Kita akan tanya ke Ibnu Mastum nih. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa mawalah wa ba'd. Iya, pertanyaan, Masya Allah ya, apakah kita harus takut dengan virus corona? Ya, sebelum kita menjawab masalah itu, yang paling pertama, rasa takut kita itu hanya satu, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini takut yang wajib, ya, karena seorang hamba wajib takut kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, enggak boleh takut kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun di sini ada penjelasan dari para ulama, ya ada yang disebut dengan khauf tabi'i atau takut tabiat manusia, ya sampai juga ada ada takut yang sifatnya berdosa gitu kan, seperti takut yang hukumnya syirik dan lain-lain seperti itu. Ya. Dan apa yang disebut dengan khauf atau takut dengan tabiat manusia itu, ya khauf tabiat manusia itu diantaranya takut kepada penyakit, ya takut kepada penyakit, ya. Dan sekarang ini Masya Allah ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera menghilangkan wabah penyakit, ya khususnya penyakit COVID-19 atau virus corona yang sedang melanda di negeri yang kita cintai ini, Indonesia ya. Mudah-mudahan Allah segera mengangkatnya, ya menghilangkan dari negeri kita. Dari negeri semua. Negeri kaum muslim dan semua negeri-negeri yang lain. Baik. Apa perlu kita takut kepada virus corona? Ya, jawabannya yaitu takut perlu. Ya, dan ini sebagai antisipasi kita, pencegahan kita agar kita tidak terkena penyakit ini. Nah, Masya Allah penyakit ini memang sangat berbahaya ya, dan sangat menular. Dan di dalam syariat Islam pun kita diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjauhi yang penyakit yang sifatnya menular. Yang penyakit sifatnya menular. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menjauhlah kalian atau berlarilah kalian dari penyakit kusta. Ya, penyakit kusta itu yang muncul di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, penyakit yang sangat menular. Ya, penyakit kulit yang sangat menular. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, berlarilah kalian dari penyakit kusta seperti berlarinya kalian ketika melihat seekor harimau atau singa. Ini peringatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika kita di suatu negara atau di suatu tempat terkena wabah penyakit, ya terutama sekarang yang sedang viral yaitu penyakit COVID-19 ya, atau penyakit corona, maka kita jangan mendekat, harus menjauh ya. Jangan sampai kita mendekati wabah penyakit tersebut. Dan antisipasi itu perlu ya, dan kita harus takut. Harus takut. Dan itu termasuk dari takut dalam tabiat manusia yang insyaallah ta'ala tidak termasuk dari takut yang syirik ya. Tapi tentu saja jangan sampai berlebihan. Jangan sampai berlebihan atau parno ketika kita dihadapi ya ujian virus COVID-19 ini ya. Kita hadapi dengan santai ya. Takut iya, wajar takut, tapi jangan terlalu berlebihan. Lihat saudara-saudara kita kaum muslimin yang ketika mereka ya dilanda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala wabah penyakit seperti ini, mereka takut berlebihan. Contohnya bagaimana? Contohnya mereka memborong masker gitu kan, antiseptik sampai Masya Allah gitu kan. Itu enggak perlu demikian. Ya pencegahan perlu, tapi jangan sampai parno atau berlebihan takut seperti itu. Ya karena kita kaum muslimin, orang-orang yang beriman punya akidah, yaitu apa? Setiap segala sesuatu yang ada di langit maupun yang ada di bumi itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan telah Allah takdirkan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun jaraknya. Allah telah tuliskan takdir semua makhluk yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Dan kita sudah yakin itu ya.
Berarti kita apa? Jangan terlalu takut dengan jangan terlalu berlebihan takut kepada virus COVID-19 ini atau virus corona ya. Dan pencegahan perlu ya, yang telah diinstruksikan oleh pemimpin kita, jaga kesehatan kita, jangan datang ke tempat-tempat yang ada wabahnya. Seperti itu ya, mungkin seperti itu. Ya intinya takut wajar, dan ini termasuk takut dalam masalah tabiat ya, tabiat manusia, tapi jangan terlalu berlebihan. Karena ingat, takut kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Virus corona ini menyebar atas izin Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mungkin ada tambahan dari akun David. Nah. Jadi apa langkah pencegahan agar terhindar dari virus corona? Pencegahan dari virus corona ya, tentu saja kita harus mencegah ya, karena di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau ketika itu akan pergi kepada negeri Syam ya, negeri Syam. Ya, kita tahu negeri Syam itu negerinya para nabi dan rasul ya, terdiri dari 4 negara di zaman sekarang ya, yaitu Palestina, ya, Lebanon, Syria, dan apa nama satu lagi itu? Ya, anda lupa ya. Intinya itu negeri Syam itu ya, seperti itu. Iya. Dan waktu itu di negeri Syam itu terjadi wabah penyakit yang sangat menular yang disebut dengan taun. Penyakit taun. Itu sangat berbahaya dan sangat menular. Dan kala itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberikan instruksi kepada para sahabat yang lain, jangan datang ke tempat itu dikarenakan negeri Syam sekarang sedang dilanda wabah penyakit ya. Jadi antisipasi kita ya, penjagaan kita ketika kita menghadapi virus yang yang menular seperti ini, yang paling pertama yang perlu kita ingat, yang perlu kita catat yaitu doa. Ya, doa. Ini jangan lupakan doa. Karena doa ini sebagai senjatanya kaum muslimin. Ya, senjatanya kaum muslimin. Ada sebuah riwayat walaupun riwayatnya dhaif ya, tapi maknanya benar. Ya, ad-du'a silahul mu'minin. Doa itu senjatanya orang beriman. Tapi sekali lagi hadisnya dhaif, tapi maknanya benar. Kita orang beriman punya doa, punya senjata itu doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin setiap kejadian yang ada di langit yang di bumi sekali lagi itu kehendak Allah Subhanahu wa taala dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa ya. Ini doa itu luar biasa. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sebuah doa yang dicontohkan oleh Nabi ya, dibaca setiap pagi dan petang setelah salat subuh dan salat asar. Ini sebagai penjagaan kita ya. Itu doa, dengan doa apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bismillahilladzi la yadhurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dibaca 3 kali. Ya, setiap setelah salat subuh dan setelah salat asar. Dan kata Nabi, siapa yang membaca doa ini, zikir ini 3 kali setelah salat asar dan salat subuh, maka tidak akan ada bahaya yang datang kepada dia. Allah akan jaga seperti itu. Ini penjagaan yang paling pertama, itu doa. Ya, doa. Yang kedua yaitu jaga kebersihan, jaga kesehatan kita. Dan Islam telah mengajarkan kebersihan luar biasa. Sebelum orang-orang kafir berkata tentang kebersihan, Islam sudah mengajarkan kebersihan lebih dahulu. 14 abad yang lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kebersihan. Dan kebersihan itu sebagian dari iman kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru satrul iman. Kebersihan sebagian dari keimanan. Ya, maka seorang mukmin wajib menjaga kebersihan dan kesehatan, ya. Wajib menjaga kebersihan dan kesehatan. Kesehatan itu mahal, akhi. Sangat mahal. Ya, dan manusia banyak itu melupakan nikmat sehat. Mereka baru ingat ya ketika sakit. Baru luar biasa nikmat sehat itu sangat besar. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghfulun fihi makasira minan nas, sehat wal faraj. 2 nikmat yang sering dilupakan oleh manusia itu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Ya, maka kita kaum mukminin, orang-orang yang beriman, maka senantiasa bersyukur dengan nikmat sehat ini. Maka di antara jaga kebersihan dan jaga kesehatan kita. Yang dianjurkan oleh pemerintah kita menginstruksikan bahwa di zaman virus corona yang sedang menyebar ini, maka jaga kesehatan kita di antaranya rajin cuci tangan. Iya, rajin mandi. Ya, Masya Allah, berwudu. Demikian Masya Allah, Islam mengajarkan wudu. Syariat wudu itu luar biasa. Di antara faedahnya menghilangkan virus. Lihat oleh antum semua. Ya, anggota badan yang terkena air wudhu semuanya anggota badan yang rentan terkena virus. Wajah, tangan. Masya Allah, Islam mengajarkan wudu. Masya Allah. Ya, bisa membersihkan kuman atau bakteri atau virus ya. Iya. Demikian seperti itu. Ini penjagaan kita ya. Yang kedua yaitu jaga kebersihan atau pola makan kita jaga.
ya makan makanan yang bergizi, jangan makan makanan yang enggak ada manfaatnya ya. Seperti banyak orang-orang yang makan makanan yang enggak jelas gitu kan, seperti makan tikus, makan kelelawar ini kan enggak jelas, gaje gitu kan. Gaje. Padahal kan Allah telah menciptakan makanan-makanan yang jelas halal gitu kan, seperti binatang-binatang ternak yang sudah ditunjukkan oleh syariat. Thayyiban gitu kan, halal dan thayyiban, halal dan baik, tapi kenapa mereka makan yang seperti itu? Ya maka jaga makanan kita, pola makan kita, atau jaga kesehatan tidur kita, ya pola tidur kita diatur. Nah seperti ini. Lalu yang ketiga yaitu isolasi diri, ya menjaga diri kita. Dan pemerintah telah menginstruksikan untuk mengisolasi, menjaga diri kita agar kita jangan bepergian terlalu jauh, yaitu seringlah tinggal di dalam rumah kita. Ternyata dalam Islam pun demikian. Islam pun mengajarkan demikian. Kalau ada wabah penyakit melanda sebuah negeri, maka diamlah di negara-negara kalian, di tempat-tempat kalian, jangan bepergian. Ini di antara bentuk ikhtiar kita, penjagaan kita. Mungkin seperti itu. Ya. Syukron ya dari jawabannya Ibnu Mastum. Mungkin ada pertanyaan lain dari Akhi Nabil, Masya Allah. Mungkin ada pertanyaan apa gitu. Di sini ada akhuna Nabil ya, Masya Allah, walaupun dia umurnya masih berapa tahun? 10 tahun, masih kelas 5 SD, dia selalu bergaul dengan teman-teman yang baik dan dia ingin ya mendapatkan faedah dari teman-teman yang soleh insya Allah. Mungkin ada pertanyaan dari Ana ya untuk antum akhuna Nabil, apa tanggapan Nabil tentang virus corona? Takut enggak sama corona? Tidak usah takut dengan corona. Kenapa gak takut? Karena Allah yang mengatur penyakit. Dari saya ya, gimana ya pendapat saya tentang corona ya? Menurut saya orang-orang yang terlalu sibuk beli masker lah. Ini nih ya, Ana pingin tanya tentang soal penimbunan, penimbunan. Jadi masker tuh kemarin banyak kasus yang ditimbun. Apa sih hukumnya menimbun barang atau dagangan ketika situasi sedang darurat? Apakah itu termasuk zolim atau termasuk baik karena ide bisnis gitu? Gimana Ibnu Mastum nih? Iya tentu ketika kita menjawab pertanyaan itu ya, bagaimana hukumnya kalau misalnya lagi dalam keadaan darurat ya, ada bencana seperti ini, lalu misalnya banyak oknum yang menimbun ya barang harusnya kan dimudahkan tapi ini dipersulit. Tentu ini sebuah kezaliman, kezaliman. Ya, kenapa harusnya ketika sebuah negara ya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ya oleh bencana termasuk virus Covid-19 ini harusnya dimudahkan bukan dipersulit. Dan di antara sifat kaum muslimin, orang-orang yang beriman itu suka memudahkan kepada saudaranya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yasiru wala tu'asiru, basiru wala tunafiru, mudahkan jangan dipersulit, dekatkan jangan buat orang lari. Ya. Dan orang-orang yang menimbun seperti itu ini orang yang enggak bertanggung jawab, orang-orang yang zalim, orang-orang yang menipu seperti itu. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara orang-orang yang menipu, man ghasana falaysa minna. Siapa yang curang, siapa orang menipu bukan umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu termasuk kecurangan. Malahan Allah Subhanahu wa taala ya menurunkan sebuah ayat khusus tentang masalah itu, yaitu suratul Mutaffifin, tentang ancaman orang-orang yang curang. Kata Allah Subhanahu wa taala, wailul lil mutaffifin. Celakalah orang-orang yang mutaffifin, yang curang. Nauzubillahi min dzalik ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka ya yang selalu mencurangi kaum muslimin, yang harusnya di zaman atau di saat ini, kondisi ini yang sedang ya banyak dibutuhkan masker atau antiseptik, harusnya dimudahkan tapi ini bersulit. Sungguh wallahi kezaliman. Ya ingat akhi, kezaliman antum akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala kegelapan di yaumil qiyamah nanti. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fataqul zulmun fa inaz zulumatin." Ya, berhati-hatilah dalam kezaliman. Sungguhnya kezaliman akan menjadikan kegelapan di yaumil qiyamah. Fataqul zulmun fa inaz zulmun yaumil qiyamah. Nauzubillahi min dzalik. Nah, inilah ya, tidak ragu lagi bahwa penimbunan ya kecurangan seperti ini termasuk kezaliman yang sangat besar. Dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan ya segera Allah ya berikan hidayah kepada mereka semua agar ya dimudahkan ya. Allahu a'lam.
Seperti itu ngobrol-ngobrol kita hari ini. Saya rasa cukup ya. Lubang Sari Mengaji insya Allah akan terus membuat video seperti ini jika ada waktu. Nanti insya Allah di video selanjutnya kami akan membuat video dokumentasi untuk bertadabur ke Gunung Putri, Lembang, Bandung. Insya Allah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.